Kami yang membayar biaya perawatan itu. Kamu berutang kepada kakakmu, jadi serahkan bayi itu kepadanya. Kamu tidak punya kuasa untuk menghentikan kami. Kamu hanya seorang ibu tunggal yang tinggal di apartemen sewaan. Kamu tidak akan mampu melawan keluargamu sendiri. Nadira Ayu Pramesti menatap tajam ke arah ibunya. Ibu mengambil 950 juta rupiah dari tabungan rumahku. Ibu tidak akan pernah menyentuh putraku. Kamu benar tentang satu hal. Tetapi sekarang aku tidak menghadapi kalian sendirian lagi. Suara seorang pria terdengar dingin dan tegas. Namun kalian tetap harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang kalian ambil darinya. Coba melangkah sekali lagi mendekati keluargaku, dan aku akan memastikan kalian tidak lagi memiliki ruang untuk mengusik kehidupan mereka di Jakarta. Tepat pukul 21.47, sebuah sendok menyentuh cangkir porselen dan menghasilkan bunyi kecil yang nyaris selembut embusan napas. Tetapi di dalam ruang cendana di lantai 29 Hotel Mahkota Aruna Jakarta, bunyi itu terasa seolah membelah meja makan menjadi dua kubu. Nadira Ayu Pramesti duduk dengan kedua tangan terlipat tenang di pangkuannya. Di seberangnya, Ratih Kusumawardhani telah menata 3 dokumen layaknya sedang menyelesaikan transaksi bisnis, formulir perwalian sementara, perjanjian adopsi pribadi, dan cek ban senilai 230 juta rupiah. Kirana Ayu Pramesti duduk di samping ibu mereka dengan wajah pucat dan membisu. Satu tangannya bertumpu di atas dokumen adopsi. Sejak pelayan menutup pintu ruangan, ia belum sekalipun berani menatap Nadira Ayu Pramesti. Kirana Ayu Pramesti sudah tidak memiliki embrio lagi, kata Ratih Kusumawardhani dengan tenang. Dokter mengatakan mungkin tidak akan pernah ada kesempatan berikutnya. Nadira Ayu Pramesti memandang cek di atas meja. Dan menurut ibu, itu membuat semua ini menjadi benar? Itu membuatnya menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Hendra Pramestia menunduk menatap hidangan pembuka di depannya. Arga Mahendra Wibowo tampak hendak mengatakan sesuatu, tetapi Kirana Ayu Pramesti segera menggenggam pergelangan tangannya. Ratih Kusumawardhani melanjutkan dengan nada datar seolah sedang menjelaskan anggaran rumah tangga. Usiamu baru 29 tahun. Kamu sehat. Kamu sudah merasakan menjadi seorang ibu, sedangkan kakakmu hanya mengalami kehilangan demi kehilangan. Nadira Ayu Pramesti mengeluarkan laporan rekening bank dan meletakkannya di samping formulir perwalian. 6 bulan lalu, ibu mengambil 950 juta rupiah dari rekening yang kukumpulkan untuk membeli rumah. Ratih Kusumawardhani bahkan tidak berkedip. Uang itu memberi kakakmu satu kesempatan terakhir. Ibu meninggalkan hanya 270 ribu rupiah di rekeningku. Dan kamu berhasil bangkit lagi. Nadira Ayu Pramesti menoleh kepada Kirana Ayu Pramesti. Bibir kakaknya terbuka, tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Jadi setelah kalian mengambil seluruh tabunganku, membuatku kehilangan rumah yang sudah bertahun-tahun kuusahakan, lalu mengatakan kepada semua orang bahwa aku dengan sukarela membayar perawatan ke Kirana Ayu Pramesti. Sekarang apalagi yang kalian inginkan dariku? Ratih Kusumawardhani mendorong perjanjian adopsi ke depan. Ibu ingin kamu melakukan hal yang benar. Ruangan itu mendadak sunyi. Kemudian Ratih Kusumawardhani mengucapkan kalimat yang selama ini dipersiapkannya. Serahkan bayimu kepada kakakmu. Di luar ruangan, Rendra Mahardika Wiranegara berdiri bersandar pada dinding kayu gelap. Ia telah berjanji kepada Nadira Ayu Pramesti bahwa dirinya tidak akan masuk sebelum diminta. Dua pria berjaket hitam menunggu beberapa langkah di belakangnya. Ketika Ratih Kusumawardhani menyebut Arsyan Mahardika Wiranegara sebagai kesempatan terakhir Kirana Ayu Pramesti untuk menjadi ibu, salah seorang pria itu refleks menggerakkan tangan ke arah bagian dalam jaketnya. Rendra Mahardika Wiranegara hanya melirik sekali, dan pria tersebut segera menurunkan tangannya. Dari dalam ruangan, Nadira Ayu Pramesti meletakkan ponselnya di atas meja. Tanda merah menunjukkan bahwa percakapan itu sedang direkam. Rekaman percakapan ini sudah dikirim kepada pengacaraku. Ratih Kusumawardhani tertawa pelan.
Kamu benar-benar mengira seorang ibu tunggal yang tinggal di apartemen sewaan mampu mengalahkan keluarganya sendiri? Pintu terbuka. Dua pengusaha Indonesia yang sedang berada di meja lain segera berdiri dengan sikap hormat ketika mengenali pria yang masuk. Pak Rendra Mahardika Wiranegara. Namun Rendra Mahardika Wiranegara tidak langsung mendekati meja. Pandangannya terlebih dahulu tertuju kepada Nadira Ayu Pramesti. Ia menunggu sampai perempuan itu memberikan satu anggukan kecil, barulah ia maju. Dia tidak membutuhkan saya untuk memenangkan apapun, katanya tenang. Saya hanya berada di sini untuk memastikan tidak seorang pun dari kalian kembali berbuat curang terhadapnya. Jika kalian pernah diberitahu bahwa menjadi kuat berarti harus terus-menerus berkorban demi orang lain, tuliskan dari kota mana kalian menonton dan pukul berapa sekarang di tempat kalian. Ikuti kisah ini, karena setiap orang yang duduk di meja tersebut akhirnya harus mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka ambil. Namun 7 bulan sebelumnya, Nadira Ayu Pramesti masih percaya bahwa Rendra Mahardika Wiranegara telah meninggalkannya. Saat itu ia juga masih percaya bahwa keluarganya adalah satu-satunya tempat yang bisa ia datangi. 7 bulan sebelumnya, Nadira Ayu Pramesti berdiri di samping sebuah ranjang pasien di Rumah Sakit Bunda Nusantara. Membantu seorang ibu muda berusia 19 tahun bernama Salma menentukan siapa yang harus dicantumkan sebagai kontak darurat. Tangan Salma gemetar di atas formulir itu. Dengan suara lirih, ia berkata, "Saya tidak punya siapa-siapa," bisik Salma lirih. Nadira Ayu Pramesti tidak mendesaknya. "Kalau begitu, tuliskan nama orang yang masih akan mengangkat teleponmu pada pukul 3 dini hari," katanya. Keluarga tidak selalu menjadi nama pertama yang pantas ditulis di kolom itu. Salma mengangkat wajah. Nadira Ayu Pramesti tersenyum lembut, tetapi ada sesuatu di dalam dadanya yang terasa mengencang. Pada usia 29 tahun, selama 8 tahun terakhir dialah orang yang selalu dihubungi semua anggota keluarganya ketika masalah datang, bahkan pada pukul 3 dini hari. Ketika atap di atas kamar orang tuanya bocor, Nadira Ayu Pramesti mengeluarkan 105 juta rupiah untuk memperbaikinya. Ketika biaya pernikahan kakaknya, Kirana Ayu Pramesti, melampaui anggaran, ia menutup kekurangannya sebesar 175 juta rupiah. Ketika usaha mebel milik kakak iparnya, Arga Mahendra Wibowo, tidak memiliki cukup uang untuk membayar gaji, ia mentransfer 142 juta rupiah agar 6 karyawan tidak kehilangan penghasilan selama sebulan. Belum lagi pembayaran pajak bumi dan bangunan, biaya pengobatan yang tidak ditanggung sepenuhnya, perbaikan pemanas air yang rusak, serta berbagai sumbangan untuk kegiatan gereja yang seringkali sudah dijanjikan Ratih Kusumawardani bahkan sebelum memastikan uangnya tersedia. Nadira Ayu Pramesti mencatat setiap rupiah yang dikeluarkannya dalam sebuah buku catatan berwarna biru tua. Menjelang Natal, jumlah keseluruhannya telah mencapai sekitar 1.450 juta rupiah. Ibunya menyebut semua itu sebagai bantuan untuk keluarga. Ayahnya, Hendra Pramestia, menyebutnya sebagai tanggung jawab. Kirana Ayu Pramesti selalu mengatakan bahwa adiknya adalah perempuan kuat. Namun tidak seorang pun pernah bertanya berapa mahal harga yang harus dibayar Nadira Ayu Pramesti karena terus dianggap kuat. Ia bekerja di unit perawatan pasca persalinan Rumah Sakit Bunda Nusantara, tempat jadwal kerja 12 jam sering berubah menjadi 14 jam. Keahliannya justru terlihat dalam hal-hal kecil yang jarang diperhatikan orang. Mengajari ayah baru yang ketakutan bagaimana menggendong bayi mereka dengan benar, mengenali seorang ibu yang tersenyum sambil menyembunyikan rasa sakit, serta tetap menemani perempuan yang keluarganya berjanji akan datang tetapi tidak pernah muncul. Pada suatu Senin sore di bulan Maret, ia bertemu Rendra Mahardika Wiranegara. Ibu baptis sekaligus sosok yang sangat dihormati olehnya, Ibu Ratna Wulandari, dirawat setelah jatuh pingsan dalam sebuah jamuan amal. Ketika Nadira Ayu Pramesti memasuki kamar pasien, 4 pria berjas gelap berdiri mengelilingi ranjang, sementara 2 pria lainnya berjaga di koridor. Denyut jantung Ibu Ratna Wulandari telah meningkat hingga 118 kali per menit. Nadira Ayu Pramesti memeriksa monitor, lalu menatap ke 6 pria tersebut. Semua orang harus keluar.
Hanya satu orang yang boleh tetap berada di sini. Tidak seorang pun bergerak. Salah satu petugas keamanan melirik Rendra Mahardika Wiranegara. Pria itu berdiri di dekat jendela dengan setelan jas abu-abu arang. Sikapnya begitu tenang sehingga justru membuat orang-orang di sekitarnya terlihat tegang. Usianya tampak terlalu muda untuk memiliki kewibawaan sebesar itu. Rambut hitamnya tersisir rapi ke belakang, sementara wajahnya tenang dan sulit ditebak. Ini lantai perawatan privat, katanya. Dan beliau adalah pasien saya, jawab Nadira Ayu Pramesti. Tekanan darah beliau terus meningkat karena 6 orang berdiri mengawasi setiap tarikan napasnya. Mereka bukan orang asing. Bagi sistem saraf beliau saat ini, tubuhnya tidak membedakan itu. Selama 3 detik, kamar tersebut benar-benar hening. Kemudian Rendra Mahardika Wiranegara menoleh ke arah anak buahnya. Tanpa perlu diperintah 2 kali, semuanya keluar. Dalam waktu 2 menit, tekanan darah Ibu Ratna Wulandari mulai menurun. Rendra Mahardika Wiranegara tetap berada di kamar karena Nadira Ayu Pramesti mengizinkan 1 orang pendamping. Selama ia bekerja, pria itu tidak sekalipun mengganggu. Setelah kondisi Ibu Ratna Wulandari stabil, Nadira Ayu Pramesti menyerahkan segelas air kepadanya. Bapak juga sebaiknya minum. Saya bukan pasiennya. Wajah Bapak terlihat seperti belum tidur sejak Jumat. Sekarang hari Senin. Jawaban itu sama sekali bukan bantahan. Sudut bibir Rendra Mahardika Wiranegara bergerak sedikit, bukan benar-benar sebuah senyuman, melainkan seperti seseorang yang baru mengingat bagaimana caranya tersenyum. 2 hari kemudian, Ibu Ratna Wulandari diperbolehkan pulang. Pada malam yang sama, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Nadira Ayu Pramesti keluar dari rumah sakit dan menemukan Rendra Mahardika Wiranegara menunggunya di samping sebuah sedan hitam. Tidak ada pengawal? Tanyanya. Mereka di seberang jalan. Nadira Ayu Pramesti menoleh. 2 pria di seberang jalan langsung memalingkan wajah seolah tidak sedang memperhatikan mereka. Rendra Mahardika Wiranegara membuka pintu penumpang. Makan malam? Nada suaranya terdengar lebih seperti perintah daripada ajakan. Melihat ekspresi Nadira Ayu Pramesti, ia berhenti, kemudian menutup kembali pintu mobil itu. Apakah kamu bersedia makan malam bersama saya? Itu jauh lebih baik. Hubungan mereka tidak dimulai dengan sesuatu yang dramatis. Hubungan itu dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Rendra Mahardika Wiranegara bertanya mengapa Nadira Ayu Pramesti memilih menjadi perawat. Sebaliknya, ia bertanya mengapa suasana setiap ruangan selalu berubah begitu Rendra Mahardika Wiranegara memasukinya. Pria itu mengajaknya makan di restoran-restoran tenang dan berkelas, sedangkan Nadira Ayu Pramesti pernah membawanya ke sebuah rumah makan sederhana di Cikini, tempat seorang pelayan perempuan dengan santai memanggil pelanggan dengan sapaan "Mas" dan "Mbak", serta sama sekali tidak terkesan oleh jam tangan mahal di pergelangan tangannya. Dari waktu ke waktu, Rendra Mahardika Wiranegara mulai memahami satu hal penting tentang Nadira Ayu Pramesti. Perempuan itu sangat tidak menyukai orang yang mengambil alih dan menyelesaikan masalahnya tanpa pernah diminta. Ketika kunci pengaman pintu apartemen Nadira Ayu Pramesti tidak lagi terpasang dengan benar, Rendra Mahardika Wiranegara datang membawa kotak perkakas sendiri alih-alih mengirim tukang. Selama 47 menit ia membetulkan posisi pelat pengunci sementara Nadira Ayu Pramesti memperhatikannya. Sebenarnya seluruh pintu ini bisa diganti, katanya. Aku juga bisa memperbaiki bagian yang memang rusak. Rendra Mahardika Wiranegara menatapnya. Kamu mengatakannya seolah-olah itu bukan hanya soal pintu. Biasanya memang bukan. 3 bulan kemudian, Rendra Mahardika Wiranegara akhirnya menceritakan kebenaran tentang keluarganya. Mereka mengendalikan jaringan pergudangan, jalur distribusi barang, perusahaan keamanan swasta, serta sejumlah usaha yang tidak semuanya tercantum secara terbuka dalam struktur perusahaan resmi. Setelah ayahnya meninggal, Rendra Mahardika Wiranegara mewarisi kendali atas Wiranegara Group.
Sebagian uang kelompok itu berasal dari usaha yang sah, tetapi sebagian lainnya tidak. Ia sedang berusaha menghentikan kegiatan yang dibangun melalui intimidasi, pemerasan, dan tindak kejahatan. Nadira Ayu Pramesti mendengarkan tanpa menyentuh makanannya. Pernahkah kamu menyakiti orang? Pernah. Sekarang masih? Kalau aku merasa benar-benar tidak ada jalan lain. Nadira Ayu Pramesti menatapnya. Jawaban itu seharusnya membuatku takut. Memang seharusnya begitu. Malam itu Nadira Ayu Pramesti pulang sendirian. Rendra Mahardika Wiranegara tidak mengejarnya, tidak mengirim hadiah, dan tidak tiba-tiba muncul di depan rumahnya. 10 hari kemudian, justru Nadira Ayu Pramesti yang menelepon. Kalau aku tetap bersamamu, kamu tidak boleh berbohong kepadaku lalu menyebut kebohongan itu sebagai perlindungan. Beberapa saat Rendra Mahardika Wiranegara terdiam sebelum menjawab, kalau mengatakan kebenaran membuatku kehilanganmu, aku tetap akan mengatakan yang sebenarnya. Nadira Ayu Pramesti mempercayainya. 6 bulan kemudian, ia berdiri di kamar mandi apartemennya sambil memegang alat tes kehamilan yang menunjukkan 2 garis. Rendra Mahardika Wiranegara tiba 23 menit setelah menerima teleponnya. Begitu melihat hasil tes itu, ia membeku. Katakan sesuatu, bisik Nadira Ayu Pramesti. Rendra Mahardika Wiranegara menatapnya. Kamu menginginkan bayi ini? Ya. Ia menundukkan kepala sekali, seolah sedang menerima sebuah sumpah. Kalau begitu, setiap keputusan yang kuambil mulai sekarang harus pantas untukmu dan anak kita. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Nadira Ayu Pramesti membiarkan dirinya membayangkan masa depan yang tidak selalu dimulai dengan keadaan darurat keluarganya. Ia membayangkan dapur bernuansa kuning hangat, minggu pagi tanpa bunyi panggilan dari rumah sakit, dan sebuah kamar bayi dengan kursi goyang di dekat jendela. Ia tidak membutuhkan kemewahan atau perabot mahal. Ia hanya menginginkan sebuah tempat di mana tidak seorang pun dapat memutuskan bahwa kebutuhannya harus selalu ditempatkan paling akhir. Rendra Mahardika Wiranegara berencana menemui keluarga Nadira Ayu Pramesti pada hari Jumat. Ia telah menyiapkan bunga untuk Ratih Kusumawardani, kopi Gayo Premium untuk Hendra Pramestia, dan sebuah gelang perak kecil untuk Nadira Ayu Pramesti. Namun ia tidak pernah sampai ke rumah itu. Pada Kamis malam pukul 22.38, kendaraan yang membawa Rendra Mahardika Wiranegara memasuki Jalan Jenderal Sudirman. Sebuah mobil van tiba-tiba menghalangi jalur di depan mereka, lalu kendaraan lain menghantam mobilnya dari belakang. Tembakan pertama memecahkan kaca belakang. Ketika aparat penegak hukum tiba di lokasi, 2 orang kepercayaan Rendra Mahardika Wiranegara telah tewas. Rendra Mahardika Wiranegara sendiri tertembak di bawah tulang rusuk dan mengalami cedera kepala berat hingga kehilangan kesadaran. Nadira Ayu Pramesti tidak mengetahui sedikit pun tentang kejadian itu. Ia menelepon 12 kali. Keesokan paginya, nomor Rendra Mahardika Wiranegara sudah tidak aktif. Pada hari Sabtu, sebuah surat pertama dikirim oleh Dimas Arya Santoso. Dalam pesan itu disebutkan bahwa Rendra Mahardika Wiranegara telah meninggalkan Indonesia karena keluarganya menuntut agar ia menikahi perempuan lain yang berasal dari keluarga bisnis terpandang, dan hubungannya dengan Nadira Ayu Pramesti dianggap sudah menjadi penghalang. Nadira Ayu Pramesti membaca pesan itu 4 kali. Tidak lama kemudian, pihak BAN menelepon. Ibu Nadira Ayu Pramesti, kami perlu membicarakan dana di rekening tabungan rumah ibu. Saldo seharusnya sekitar Rp950.270.000. Namun angka yang terlihat di layar hanya Rp270.000. Meski demikian, Nadira Ayu Pramesti tetap mengemudi menuju rumah yang hendak dibelinya di Bintaro. Rumah bata kecil itu memiliki daun jendela berwarna biru, teras sempit, dan kamar kedua tempat ia berkali-kali membayangkan ranjang bayi diletakkan di dekat jendela. Agen propertinya, Dewi, berdiri di depan rumah bersama sebuah keluarga lain. Tanda yang menunjukkan rumah itu sedang dalam proses transaksi telah diturunkan.
Nadira Ayu Pramesti tetap duduk di balik kemudi dengan kunci contoh rumah tersebut berada di telapak tangannya. Ia tidak menangis. Ia hanya menyaksikan pasangan lain memasuki rumah yang selama 6 tahun telah ia perjuangkan untuk dapat dimiliki. Kemudian layar ponselnya menyala karena pesan kedua. Jangan menghubungi Bapak Rendra Mahardika Wiranegara lagi. Nadira Ayu Pramesti memasukkan kunci itu ke dalam laci dashboard mobil. Pagi itu ia mengira hanya kehilangan sebuah rumah. Menjelang malam, ia percaya dirinya juga telah kehilangan lelaki yang pernah berjanji akan berdiri di sisinya. Tepat pukul 19.16, Nadira Ayu Pramesti tiba di rumah orang tuanya. Lampu teras sudah menyala. Mobil Ratih Kusumawardhani sudah terparkir di halaman depan, sementara mobil Kirana Ayu Pramesti berada tepat di belakangnya. Semua orang ternyata sudah berkumpul di sana. Bagi Nadira Ayu Pramesti, kenyataan itu mengatakan jauh lebih banyak daripada permintaan maaf apapun. Ia masuk tanpa mengetuk pintu. Dinding lorong dipenuhi foto keluarga, pernikahan Kirana Ayu Pramesti, jamuan sederhana untuk merayakan masa pensiun Hendra Pramestia, serta foto Ratih Kusumawardhani ketika menerima penghargaan dari gereja. Nadira Ayu Pramesti hanya muncul dalam 3 foto, dan dalam 2 diantaranya ia berdiri di bagian paling pinggir. Ratih Kusumawardhani duduk di meja makan dengan sebuah map di hadapannya. Hendra Pramestia berdiri di dekat jendela. Kirana Ayu Pramesti dan Arga Mahendra Wibowo duduk bersebelahan, tetapi terdapat jarak yang terasa jelas di antara kursi mereka. Nadira Ayu Pramesti meletakkan laporan rekening bank di atas meja. Siapa yang mengambil uang ini? Tidak seorang pun menjawab. 950 juta rupiah. Siapa yang mengambil uangku? Ratih Kusumawardhani melipat kedua tangannya. Ibu. Pengakuan itu disampaikan begitu tenang hingga Nadira Ayu Pramesti nyaris tidak menangkap kekejaman di baliknya. Ibu tahu hari Senin aku akan menandatangani dokumen pembelian rumah. Ibu juga tahu klinik fertilitas Kak Kirana Ayu Pramesti harus menerima pembayaran paling lambat hari Jumat. Itu uang muka rumahku. Uangnya berada di rekening yang selama ini digunakan untuk kepentingan keluarga. Itu uang yang aku hasilkan sendiri. Ekspresi Ratih Kusumawardhani nyaris tidak berubah. Kakakmu hanya memiliki 1 embrio yang masih layak. Dokter mengatakan kalau ditunda 1 bulan lagi, peluang keberhasilannya bisa semakin kecil. Kamu punya pekerjaan dan penghasilan tetap. Kamu bisa menabung lagi. Nadira Ayu Pramesti menoleh kepada kakak perempuannya. Kirana Ayu Pramesti tampak kelelahan, jemarinya meremas selembar tisu. Kakak tahu? Awalnya tidak. Kapan kakak mengetahuinya? 4 hari sebelum proses transfer embrio. Seolah-olah seluruh ruangan mendadak menyempit. Jadi kakak sudah tahu sebelum uang itu benar-benar digunakan? Aku sebenarnya ingin membatalkannya. Tetapi kakak tidak melakukannya. Ibu bilang semuanya sudah dibayar. Ibu bilang kamu pasti akan mengerti setelah prosedurnya berhasil. Suara Nadira Ayu Pramesti tetap tenang. Dan kalau ternyata tidak berhasil? Kirana Ayu Pramesti membuka mulut, tetapi tidak mampu menjawab. Nadira Ayu Pramesti mengeluarkan buku catatan biru tua dari tasnya. Sekitar 1.450 juta rupiah. Itulah jumlah uang yang sudah kuberikan kepada keluarga ini selama 8 tahun. Hendra Pramestia berbalik dari jendela. Kamu mencatat semuanya? Aku terpaksa mencatatnya karena tidak ada seorang pun di keluarga ini yang mengingatnya. Tatapan Ratih Kusumawardhani mengeras. Jadi sekarang kasih sayang juga harus disertai bukti pembayaran? Tidak. Tetapi pencurian memang membutuhkan bukti. Hendra Pramestia melangkah mendekat. Jaga caramu berbicara kepada ibumu. Nadira Ayu Pramesti menatap ayahnya. Ayah tahu? Pria itu ragu. Ayah tahu ibu mengambil uangku?
Ya? Jawaban itu masuk perlahan ke dalam kesadaran Nadira Ayu Pramesti. Ibunya telah mengambil uang itu. Kakaknya telah menggunakannya. Ayahnya mengetahui semuanya dan membiarkannya terjadi. 3 keputusan dari 3 orang yang berbeda, tetapi semuanya menjadi satu pengkhianatan yang sama. Kenapa ayah tidak menghentikannya? Hendra Pramestia mengembuskan napas, seolah sudah lelah menghadapi pertengkaran yang sebenarnya ikut ia ciptakan. Karena kamu selalu menemukan cara untuk bertahan. Kakakmu tidak seperti itu. Ruangan menjadi sunyi. Bertahun-tahun Nadira Ayu Pramesti percaya bahwa kekuatannya adalah sesuatu yang dihargai keluarganya. Kini ia akhirnya memahami bahwa kekuatan itu hanya dijadikan alasan untuk selalu memilih penderitaannya dibanding penderitaan Kirana Ayu Pramesti. Kakaknya mulai menangis. Nadira Ayu Pramesti, tolong. Aku sudah kehilangan 2 calon anak. Aku tahu. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya bangun setiap pagi lalu kembali teringat bahwa tubuhmu sekali lagi gagal mempertahankan kehamilan. Tidak, jawab Nadira Ayu Pramesti. Aku memang tidak tahu. Kirana Ayu Pramesti mengusap air matanya. Aku pikir kalau prosedur ini berhasil, aku akan mengembalikan setiap rupiah yang diambil. Dengan uang dari mana? Aku pasti akan menemukan caranya. Itulah yang selalu dikatakan orang ketika mereka menggunakan masa depan milik orang lain untuk membayar keinginan mereka sendiri. Ratih Kusumawardhani mendorong kursinya ke belakang. Cukup. Kakakmu sedang menderita. Aku juga sedang menderita. Kamu hanya kehilangan uang. Aku kehilangan rumahku. Kamu bisa membeli rumah lain. Nadira Ayu Pramesti menahan tatapan ibunya. Aku membangun tabungan itu selama 6 tahun. Dan Kak Kirana Ayu Pramesti sudah menunggu 4 tahun untuk memiliki anak. Akhirnya semuanya menjadi jelas. Ratih Kusumawardhani telah menaruh penderitaan 2 putrinya di atas sebuah timbangan dan sejak awal memutuskan bahwa rasa sakit Nadira Ayu Pramesti akan selalu dianggap lebih ringan. Nadira Ayu Pramesti mengeluarkan gelang perak kecil yang sebelumnya hendak diberikan Rendra Mahardika Wiranegara kepadanya, lalu meletakkannya di atas meja. Ada satu hal lagi yang harus kalian ketahui. Ia meletakkan satu tangan di atas perutnya. Aku hamil. Untuk pertama kalinya, Ratih Kusumawardhani kehilangan kendali atas ekspresinya. Hendra Pramestia hanya menatap putrinya. Tangisan Kirana Ayu Pramesti berhenti seketika. Arga Mahendra Wibowo berbisik tidak percaya. Hamil? Ratih Kusumawardhani menatap perut putrinya. Sudah 13 minggu? Anak dari pria bernama Rendra Mahardika Wiranegara itu? Ya. Sekarang dia di mana? Nadira Ayu Pramesti terdiam sesaat. Aku tidak tahu. Mengucapkan jawaban itu dengan suara keras terasa jauh lebih menyakitkan daripada menyimpannya dalam hati. Ratih Kusumawardhani menatapnya dingin. Jadi dia meninggalkanmu. Aku bilang aku tidak tahu dia berada di mana. Ratih Kusumawardhani menatap putrinya dengan tajam. Dan sekarang kamu menyalahkan keluargamu sendiri sementara kamu mengandung anak dari seorang pria yang menghilang begitu saja? Nadira Ayu Pramesti membalas tatapannya. Uangku yang menghilang berasal dari rekening yang bisa ibu akses. Rendra Mahardika Wiranegara sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Jangan membawa aib ke rumah ini. Nadira Ayu Pramesti hampir tertawa mendengarnya. Ibu mengambil uangmu ke rumahku tanpa izin, tetapi yang ibu khawatirkan justru apa yang akan dibicarakan orang-orang di gereja? Jangan kurang ajar kepada ibu di rumah ibu sendiri. Kalau begitu, kembalikan uang yang ibu ambil. Uangnya sudah tidak ada. Obat-obatan untuk program fertilitas telah dibeli dan proses transfer embrio telah dilakukan. Uang Nadira Ayu Pramesti kini telah berubah menjadi sebuah harapan di dalam tubuh perempuan lain,
Dan harapan itu bukan sesuatu yang bisa ditarik kembali seperti uang dari rekening bank. Ratih Kusumawardhani mengambil kunci cadangan milik putrinya dari gantungan di lorong. Sebaiknya kamu mencari tempat tinggal lain sampai pikiranmu kembali jernih. Dari pintu dapur, Larasati Kusumadewi melangkah keluar. Dia sedang hamil, Ratih Kusumawardhani. Dia sudah dewasa. Dia putrimu. Kirana Ayu Pramesti juga putriku. Ekspresi Larasati Kusumadewi langsung berubah. Itu selalu menjadi jawabanmu. Seolah-olah melindungi satu putri berarti kamu boleh mengorbankan putri yang lain. Ratih Kusumawardhani meletakkan kunci tersebut di atas meja. Nadira Ayu Pramesti hanya menatapnya. Dengung lemari es terdengar dari dapur. Jam dinding berdetak di atas pintu. Dari luar terdengar suara ban kendaraan melintas di atas aspal yang basah. Nadira Ayu Pramesti tidak mengambil kunci itu. Ia hanya mengambil buku catatan biru tuanya dan meninggalkan gelang perak tersebut di atas meja. Malam itu, hampir semua rumah singgah yang dihubunginya sudah penuh. Hanya satu tempat yang masih bersedia menerima dirinya. Setelah lewat tengah malam, seorang koordinator bernama Rina dari Rumah Singgah Perempuan Melati berhasil menyediakan satu tempat tidur untuknya. Nadira Ayu Pramesti tiba dengan 2 tas, beberapa seragam perawat, dan hanya Rp270.000 tersisa di rekening yang sebelumnya ia kumpulkan untuk membeli rumah pertamanya. Namun pukul 7 pagi berikutnya, ia tetap datang bekerja. Maya Puspitasari menemukannya tertidur di ruang istirahat dengan satu tangan melindungi perutnya. Maya Puspitasari telah bekerja sebagai bidan selama 31 tahun sebelum membuka sebuah pusat kesehatan dan pendampingan perempuan kecil di Cikini. Pagi itu ia datang ke rumah sakit untuk mengantarkan paket kebutuhan ibu pasca persalinan. Ia hanya mengajukan satu pertanyaan kepada Nadira Ayu Pramesti. Kamu membutuhkan rasa kasihan atau sebuah rencana? Nadira Ayu Pramesti membuka matanya. Sebuah rencana. Bagus. Rasa kasihan cepat habis manfaatnya. Maya Puspitasari membantu Nadira Ayu Pramesti mendaftarkan diri ke program tempat tinggal yang lebih stabil dan menawarkan pekerjaan tambahan pada akhir pekan untuk mengunjungi para ibu yang baru melahirkan. Ia juga memberikan sebuah ruangan sempit di belakang tempat usahanya. Di dalamnya hanya terdapat satu meja, 2 kursi lipat, dan sebuah jendela yang langsung menghadap dinding bangunan sebelah. Nadira Ayu Pramesti menamai layanan kecil itu Sahabat Nifas. Pada awalnya, Sahabat Nifas tidak lebih dari sebuah nomor telepon yang dicetak pada kartu-kartu berwarna krem. Nadira Ayu Pramesti memeriksa tekanan darah, membantu mengatur jadwal menyusui dan pemberian susu, mengenali tanda-tanda bahaya pasca persalinan, serta menemani para ibu yang anggota keluarganya sudah pulang dan meninggalkan mereka sendirian. Ia meminta bayaran sesuai kemampuan masing-masing. Kadang-kadang ia menerima sekitar Rp1.250.000, dan kadang-kadang hanya menerima nasi kotak atau makanan rumahan sebagai ungkapan terima kasih. Bulan demi bulan berlalu. Transfer embrio terakhir Kirana Ayu Pramesti gagal. Larasati Kusumadewi memberitahu bahwa Kirana Ayu Pramesti mengunci dirinya di kamar mandi selama 3 jam setelah menerima hasil tersebut. Ratih Kusumawardhani menelepon klinik fertilitas dan terus menuntut agar dokter menemukan pilihan lain. Arga Mahendra Wibowo berhenti membalas pesan-pesan keluarga. Ketika mendengar kabar itu, Nadira Ayu Pramesti menangis. Bukan karena ia telah memaafkan uang yang dicuri atau pengkhianatan keluarganya, melainkan karena kehilangan tetaplah sebuah kehilangan, bahkan ketika dialami oleh seseorang yang telah menyakitinya. Pada suatu Selasa pagi yang diguyur hujan, tepat pukul 4.38, Arshan Mahardika Wiranegara lahir dengan berat sekitar 3,23 kg. Bahkan sejak hari pertama, matanya yang gelap dan penuh perhatian mengingatkan Nadira Ayu Pramesti kepada Rendra Mahardika Wiranegara. Proses persalinan berlangsung selama 17 jam, dan Maya Puspitasari tetap berada di sisinya sepanjang waktu. Ketika perawat bernama Intan menyerahkan formulir kontak darurat kepada Nadira Ayu Pramesti,
Ia terdiam saat melihat kolom nama yang masih kosong. Maya Puspitasari mengambil pena. Tuliskan namaku. Nadira Ayu Pramesti menatapnya. Bu Maya Puspitasari tidak harus melakukan ini. Aku tahu. Justru karena Maya Puspitasari tidak memiliki kewajiban apapun, tawaran itu menjadi jauh lebih berarti. Di bagian lain Jakarta, setelah tidak sadarkan diri selama 12 hari, Rendra Mahardika Wiranegara akhirnya membuka mata di sebuah fasilitas medis yang berada dalam perlindungan ketat aparat. Dimas Arya Santoso sudah menunggunya. Ia memberikan sebuah rekaman yang telah dimanipulasi sehingga suara Nadira Ayu Pramesti terdengar seolah-olah mengatakan bahwa dirinya telah menerima sejumlah uang dan tidak ingin lagi berhubungan dengan Rendra Mahardika Wiranegara. Dimas Arya Santoso juga menunjukkan catatan perjalanan palsu yang seakan membuktikan bahwa Nadira Ayu Pramesti telah pindah ke Surabaya. Rendra Mahardika Wiranegara mendengarkan rekaman itu 2 kali. Kemudian ia berkata, tetap cari dia. Tanpa sepengetahuan Dimas Arya Santoso, ia mengirim Bagas Aditya Nugraha untuk menyelidikinya. 6 minggu kemudian, Bagas Aditya Nugraha menemukan bahwa Nadira Ayu Pramesti sebenarnya masih berada di Jakarta. Namun laporan itu tidak pernah sampai kepada Rendra Mahardika Wiranegara. Mobil Bagas Aditya Nugraha kemudian ditemukan di bawah sebuah jalan layang dengan pintu pengemudi terbuka, sementara telepon genggamnya telah menghilang. Sementara Nadira Ayu Pramesti belajar membesarkan anak tanpa keluarga yang telah meninggalkannya, Rendra Mahardika Wiranegara perlahan mulai memahami bahwa seseorang dari lingkaran terdekatnya sengaja menghapus jejak Nadira Ayu Pramesti dari kehidupannya. Pada saat yang sama, Ratih Kusumawardhani mulai memandang Arsyan Mahardika Wiranegara bukan sebagai putra Nadira Ayu Pramesti, melainkan sebagai jawaban atas kesedihan Kirana Ayu Pramesti. Proses transfer embrio terakhir Kirana Ayu Pramesti dinyatakan gagal pada hari Kamis. Keesokan paginya, Ratih Kusumawardhani sudah menghubungi 2 klinik fertilitas di wilayah DKI Jakarta dan 1 klinik lain di Bandung, berusaha mencari pilihan berikutnya. Pada hari Minggu, Arga Mahendra Wibowo bahkan mematikan telepon rumah agar tidak ada lagi panggilan yang masuk. Kirana Ayu Pramesti tetap berbaring di kamar dengan tirai tertutup. Ia hampir tidak berbicara dan nyaris tidak makan. Nadira Ayu Pramesti mengetahui keadaannya dari Larasati Kusumadewi. Selama beberapa menit, ia hanya terdiam. Kemudian ia bertanya, "Kak Kirana Ayu Pramesti aman?" Larasati Kusumadewi memahami bahwa rasa peduli tidak sama dengan memaafkan. Dia aman. Syukurlah. Nadira Ayu Pramesti membenci apa yang telah dibiarkan kakaknya terjadi, tetapi ia juga menolak menganggap kesedihan seorang perempuan sebagai bukti bahwa perempuan itu sudah tidak layak diselamatkan. Setelah mengakhiri panggilan, Nadira Ayu Pramesti kembali menjalankan pekerjaannya di Sahabat Nifas. Arsyan Mahardika Wiranegara, yang kini berusia 4 bulan, tertidur di samping meja kerja ibunya sementara Nadira Ayu Pramesti menunjukkan kepada seorang ayah bernama Fajar cara membedong putrinya dengan benar. Sahabat Nifas kini telah memiliki 23 klien tetap dan mulai menerima rujukan dari sebuah klinik kesehatan masyarakat. Ruangan di belakang tempat usaha Maya Puspitasari masih sempit, tetapi bagi Nadira Ayu Pramesti, tempat itu adalah miliknya sendiri. 3 minggu setelah kegagalan transfer embrio Kirana Ayu Pramesti, Ratih Kusumawardhani muncul di sana. Ia membawa tas hadiah berwarna biru dan memasang ekspresi penuh penyesalan yang tampak sangat berhati-hati. Ibu membawa pakaian untuk Arsyan Mahardika Wiranegara. Nadira Ayu Pramesti tidak mempersilahkannya masuk lebih jauh. Ibu sebenarnya menginginkan apa? Ibu ingin melihat cucu ibu. Sebelum dia lahir, ibu menyebut keberadaannya sebagai aib. Saat itu ibu sedang marah. Ibu mengusirku dari rumah ketika aku sedang hamil. Saat itu kamu berbicara tidak sopan kepada ibu. Nadira Ayu Pramesti hampir menutup pintu. Namun Arsyan Mahardika Wiranegara, yang berada dalam gendongan di dadanya, mengeluarkan suara kecil. Wajah Ratih Kusumawardhani seketika berubah. Selama sesaat,
Ia tidak tampak seperti perempuan yang pernah mengambil uang putrinya atau mengusirnya dari rumah. Ia hanya terlihat seperti seorang nenek yang sedang melihat cucunya. Pada saat itulah keteguhan Nadira Ayu Pramesti sedikit melunak. Ia mengizinkan ibunya duduk selama 15 menit dengan aturan yang sangat jelas. Tidak boleh mengambil foto, tidak boleh menggendong Arsyan Mahardika Wiranegara kecuali Nadira Ayu Pramesti tetap berada di samping mereka, dan tidak boleh membicarakan Kirana Ayu Pramesti. Ratih Kusumawardhani menyetujuinya. Selama sebulan pertama, ia menaati semua aturan tersebut. Kemudian ia meminta izin untuk datang lagi. Setelah itu, pada kunjungan berikutnya, ia membawa Kirana Ayu Pramesti. Kakak perempuan Nadira Ayu Pramesti berdiri di dekat pintu dengan kedua tangan saling menggenggam erat. Ia menatap Arsyan Mahardika Wiranegara seolah melihat bayi itu menimbulkan rasa sakit dan ketenangan pada saat yang bersamaan. Dia sangat tampan, bisiknya. Kirana Ayu Pramesti tidak meminta izin untuk menggendongnya. Kemampuannya menahan diri membuat Nadira Ayu Pramesti bersedia memberikan kesempatan untuk kunjungan berikutnya. Namun batas yang telah dibuat mulai bergeser sedikit demi sedikit. Mula-mula Ratih Kusumawardhani bertanya apakah Kirana Ayu Pramesti boleh membelikan pakaian hangat untuk Arsyan Mahardika Wiranegara saat musim hujan. Kemudian Kirana Ayu Pramesti datang membawa kereta dorong bayi yang tidak pernah diminta Nadira Ayu Pramesti. Setelah itu, sebuah ranjang bayi muncul. Apartemenku tidak punya tempat untuk benda sebesar ini, kata Nadira Ayu Pramesti. Ranjang ini bisa disimpan di rumah Kak Kirana Ayu Pramesti, jawab Ratih Kusumawardhani. Untuk berjaga-jaga kalau suatu hari dibutuhkan. Nadira Ayu Pramesti menolak. 2 minggu kemudian, Kirana Ayu Pramesti meminta izin menjaga Arsyan Mahardika Wiranegara ketika adiknya harus bertemu dengan Farah untuk membicarakan program hibah bagi sahabat nifas. Arga Mahendra Wibowo dan Ratih Kusumawardhani juga akan berada di rumah. Nadira Ayu Pramesti ragu cukup lama sebelum akhirnya menyetujui. Ia meninggalkan putranya selama 2 jam 14 menit. Ketika kembali, ia menemukan Kirana Ayu Pramesti duduk di lantai di samping Arsyan Mahardika Wiranegara sambil menyanyikan lagu anak-anak dengan suara lembut. Perasaan Nadira Ayu Pramesti menjadi rumit. Dahulu Kirana Ayu Pramesti pernah menjadi kakak yang baik, sebelum kesedihan membuat seluruh keluarga belajar menempatkan rasa sakitnya sebagai pusat dari segala sesuatu. Sebagian dari diri Nadira Ayu Pramesti masih ingin percaya bahwa perempuan yang dulu dikenalnya belum sepenuhnya hilang. Keesokan paginya, Larasati Kusumadewi mengirimkan sebuah tangkapan layar. Kirana Ayu Pramesti telah mengunggah foto dirinya sedang menggendong Arsyan Mahardika Wiranegara dengan keterangan, terkadang berkat datang melalui jalan yang tidak pernah kita duga. Dalam unggahan itu, ia sama sekali tidak menjelaskan bahwa dirinya adalah bibi dari bayi tersebut. Nadira Ayu Pramesti langsung menelepon. Hapus foto itu. Suara Kirana Ayu Pramesti terdengar terluka. Aku tidak pernah mengatakan bahwa dia anakku. Tetapi kakak membiarkan orang lain mengira seperti itu. Aku hanya sedang menikmati satu momen bahagia bersama keponakanku. Foto tersebut dihapus kurang dari 5 menit kemudian, tetapi semuanya sudah terlambat. Ratih Kusumawardhani telah membagikannya kepada sejumlah anggota jemaat gereja. Tidak lama kemudian, orang-orang mulai memuji Arsyan Mahardika Wiranegara sebagai anak yang beruntung karena dibesarkan bersama-sama oleh seluruh keluarga. Dalam sebuah jamuan makan siang gereja pada hari Minggu, Ratih Kusumawardhani memperkenalkan Arsyan Mahardika Wiranegara kepada orang-orang dengan berkata, "Inilah anak kecil yang Tuhan berikan kepada kita semua setelah 1 tahun yang begitu berat." Nadira Ayu Pramesti langsung mengoreksinya di depan semua orang. Dia putraku. Dia bukan anak yang diberikan kepada seluruh keluarga untuk dimiliki bersama. Ratih Kusumawardhani tetap tersenyum sampai mereka tiba di area parkir. Begitu tidak ada lagi orang lain di sekitar mereka, ia berkata, "Kamu mempermalukan ibu." Nadira Ayu Pramesti menatapnya. Ibu memperkenalkan putraku seolah-olah dia milik bersama keluarga.
Kamu mulai terlalu curiga kepada orang-orang yang menyayangimu. Tidak. Aku hanya mulai melihat semuanya dengan tepat. Setelah kejadian itu, Nadira Ayu Pramesti mengurangi frekuensi kunjungan keluarganya. Tidak lama kemudian, foto-foto mencurigakan mulai muncul. Ada foto gedung apartemen tempat Nadira Ayu Pramesti tinggal, foto Arsyan Mahardika Wiranegara ketika memasuki tempat penitipan anak, foto Maya Puspitasari sedang menggendongnya sementara Nadira Ayu Pramesti memasukkan perlengkapan ke mobil, serta salinan jadwal kerja Nadira Ayu Pramesti di Rumah Sakit Bunda Nusantara yang menunjukkan 3 shift selama 12 jam berturut-turut. Jika disusun dengan cara tertentu, semua gambar dan dokumen itu dapat digunakan untuk menciptakan cerita palsu tentang seorang ibu yang jarang berada bersama anaknya. Larasati Kusumadewi kemudian menemukan langkah berikutnya. Secara tidak sengaja, Ratih Kusumawardhani memasukkannya ke dalam grup percakapan keluarga. Di sana, Ratih Kusumawardhani membicarakan konsultasi adopsi secara pribadi dan menggambarkan Nadira Ayu Pramesti sebagai ibu yang kelelahan, tidak stabil secara finansial, serta masih terikat secara emosional kepada ayah biologis anaknya yang dianggap berbahaya dan telah menghilang. Dalam percakapan itu, Kirana Ayu Pramesti pernah bertanya, bagaimana kalau dia menolak? Ratih Kusumawardhani menjawab, dia akan mengerti setelah melihat apa yang paling baik untuk anak itu. Malam itu, Larasati Kusumadewi mendatangi Nadira Ayu Pramesti dengan membawa tangkapan layar, salinan surel, dan sebuah foto yang membuat napas Nadira Ayu Pramesti seakan berhenti. Foto itu memperlihatkan sebuah kamar bayi dengan dinding berwarna krem, ranjang bayi putih, dan rak-rak berisi pakaian bayi yang telah dilipat rapi. Di atas ranjang, huruf-huruf kayu membentuk nama Arsyan. Ini ada di rumah Kak Kirana Ayu Pramesti? Tanya Nadira Ayu Pramesti. Larasati Kusumadewi mengangguk. Sudah berapa lama? Hampir sebulan. Nadira Ayu Pramesti memegang foto itu hanya pada bagian tepinya. Mereka bukan sedang mempersiapkan diri untuk membantuku. Suaranya menjadi dingin. Mereka sedang mempersiapkan diri untuk menggantikanku. Suara Larasati Kusumadewi bergetar. Ya? Tidak lama sebelumnya, Arga Mahendra Wibowo menemukan salinan resmi akta kelahiran Arsyan Mahardika Wiranegara di dalam meja kerja istrinya. Dari mana kamu mendapatkan ini? Tanyanya kepada Kirana Ayu Pramesti. Ibu yang mendapatkannya. Kenapa ibu memiliki salinan akta kelahiran anak Nadira Ayu Pramesti? Kami hanya sedang mencari tahu beberapa kemungkinan. Kemungkinan apa? Kalau suatu hari Nadira Ayu Pramesti kewalahan. Dia tidak kewalahan. Kirana Ayu Pramesti membalas, dia tinggal di apartemen 1 kamar dan terus bekerja. Arsyan Mahardika Wiranegara membutuhkan kehidupan yang stabil. Dia sudah memiliki kehidupan yang stabil. Dia memiliki ibunya. Kirana Ayu Pramesti menekan kedua tangannya ke atas meja dapur. Nadira Ayu Pramesti masih bisa punya anak lagi. Arga Mahendra Wibowo menatap istrinya seolah baru pertama kali benar-benar melihat siapa perempuan di hadapannya. Dan menurutmu itu berarti anak yang sekarang boleh diambil darinya? Kirana Ayu Pramesti memalingkan wajah. Ia tidak menjawab. Keheningan itu menciptakan retakan dalam pernikahan mereka yang bahkan bertahun-tahun menghadapi infertilitas tidak pernah mampu lakukan. Sementara itu, di bagian lain Jakarta, sebuah penyelidikan penting hampir mencapai kesimpulan. Seorang analis penyidik keuangan bernama Reza Pranoto menemukan bahwa komunikasi pribadi milik Rendra Mahardika Wiranegara telah diakses tanpa izin sebanyak 27 kali setelah serangan terhadapnya. Dana yang konon telah dibayarkan kepada Nadira Ayu Pramesti ternyata dialirkan melalui sebuah perusahaan cangkang yang terhubung dengan Surya Danendra Kusuma. Catatan perjalanan menuju Surabaya yang digunakan untuk membuktikan bahwa Nadira Ayu Pramesti telah pindah ternyata milik perempuan lain yang kebetulan memiliki nama depan serupa. Setelah 7 bulan 19 hari berada di bawah perlindungan khusus aparat, Rendra Mahardika Wiranegara akhirnya keluar. Tempat pertama yang ia datangi bukan apartemen mewahnya.
ia pergi ke Menteng. Dari seberang jalan, ia melihat Nadira Ayu Pramesti keluar dari tempat usaha Maya Puspitasari sambil membawa Arsyan Mahardika Wiranegara. Di tengah kesibukannya, perempuan itu masih berhenti untuk membantu seorang ibu memasang kursi keselamatan anak dengan benar di dalam mobil. Nadira Ayu Pramesti terlihat lelah, tetapi ia juga terlihat utuh. Selama berbulan-bulan, Rendra Mahardika Wiranegara membayangkan perempuan itu mungkin sedang menunggu seseorang datang menyelamatkannya. Kini ia melihat kenyataan yang berbeda. Perempuan di seberang jalan itu telah menyelamatkan dirinya sendiri. Rendra Mahardika Wiranegara tidak menghampirinya. Melalui Reza Pranoto, ia menghubungi Larasati Kusumadewi, lalu meminta pertemuan resmi melalui pengacara Nadira Ayu Pramesti. Percakapan pertama mereka berlangsung di sebuah ruang pertemuan netral. Tidak ada pengawal yang diperbolehkan masuk. Rendra Mahardika Wiranegara meletakkan surat asli, dokumen penyidikan resmi, dan jejak transaksi keuangan Dimas Arya Santoso di atas meja. "Aku bisa membuktikan bahwa aku tidak memilih untuk meninggalkanmu," katanya. Nadira Ayu Pramesti tidak menyentuh satupun dokumen tersebut. "Itu tidak mengubah kenyataan bahwa aku tetap harus menghadapi semuanya sendirian." Tatapan Rendra Mahardika Wiranegara turun. "Tidak. Itu memang tidak mengubahnya." Ia menjelaskan serangan yang hampir merenggut nyawanya, rekaman suara palsu, serta kematian Bagas Aditya Nugraha tanpa sekalipun meminta belas kasihan. "Dunia tempatku hidup tetap berhasil menjangkaumu bahkan ketika aku tidak berada di sisimu," katanya. Dan itu bukan bentuk tanggung jawab. Setelah mempertimbangkannya, Nadira Ayu Pramesti menyetujui tes DNA resmi yang dapat digunakan secara hukum. Hasilnya tiba 6 hari kemudian. Probabilitas bahwa Rendra Mahardika Wiranegara adalah ayah biologis Arsyan Mahardika Wiranegara mencapai 99,99%. Rendra Mahardika Wiranegara membaca angka itu sekali, lalu bertanya kapan ia boleh bertemu dengan putranya. Nadira Ayu Pramesti menetapkan 3 syarat. Tidak boleh ada orang bersenjata di dekat Arsyan Mahardika Wiranegara. Setuju. Tidak ada hadiah yang digunakan untuk membeli kepercayaan. Setuju. Dan kamu tidak boleh mengambil keputusan atas namaku. Rendra Mahardika Wiranegara menatap matanya beberapa saat. Setuju. Pertemuan pertama mereka berlangsung selama 40 menit. Dari pangkuan Nadira Ayu Pramesti, Arsyan Mahardika Wiranegara mengamati ayahnya dengan ekspresi serius dan penuh keraguan. Rendra Mahardika Wiranegara memilih duduk di lantai dan tidak mencoba meraih anak itu. Minggu berikutnya, ia mengikuti kelas pengasuhan bayi. Pada hari pemeriksaan kesehatan Arsyan Mahardika Wiranegara, ia sudah tiba pukul 6.40, tetapi tetap menunggu di luar karena Nadira Ayu Pramesti belum mempersilahkannya masuk. Ketika seorang koordinator keamanan bernama Galang mengusulkan agar Ratih Kusumawardani diberi sedikit tekanan supaya berhenti mengganggu, Rendra Mahardika Wiranegara langsung mencopot Galang dari semua tugas yang berkaitan dengan Nadira Ayu Pramesti. Tidak seorang pun menyentuh keluarganya, katanya. Bahkan dengan alasan ingin melindunginya. 3 minggu kemudian, Arsyan Mahardika Wiranegara merangkak menuju Rendra Mahardika Wiranegara dan mengangkat kedua tangannya. Tangan pria itu refleks bergerak, tetapi kemudian berhenti. Ia menoleh kepada Nadira Ayu Pramesti dan menunggu. Ruangan seakan ikut terdiam bersama mereka. Nadira Ayu Pramesti akhirnya memberikan satu anggukan kecil. Barulah Rendra Mahardika Wiranegara mengangkat putranya ke dalam pelukan. Ia telah membuktikan secara hukum bahwa dirinya adalah ayah Arsyan Mahardika Wiranegara. Tetapi ketika ia sedang belajar bahwa menjadi bagian dari kehidupan anak dan ibunya berarti harus menghormati izin serta batasan, keluarga Nadira Ayu Pramesti justru sedang mempersiapkan dokumen untuk membuktikan bahwa perempuan itu tidak lagi layak menjadi ibu bagi anaknya sendiri. Undangan itu tiba di atas kertas berwarna krem. Ratih Kusumawardani menyebutnya sebagai makan malam untuk berdamai. Ia mengatakan keluarga siap mengembalikan sebagian uang Nadira Ayu Pramesti, meminta maaf,
dan membicarakan sebuah kesepakatan yang damai mengenai Arsyan Mahardika Wiranegara. Larasati Kusuma Dewi menyebutnya jebakan. Nadira Ayu Pramesti juga tahu itu jebakan, tetapi ia tetap menerima undangan tersebut. Pada hari Jumat pukul 21.32, ruang cendana di Hotel Mahkota Aruna Jakarta telah disiapkan untuk 6 orang. Anggrek putih berdiri dalam vas ramping, sementara seperangkat perlengkapan teh tertata di dekat Sikuratih Kusumawardani. Di balik jendela tinggi, cahaya malam Jakarta berkilauan di bawah hujan bulan November. Rendra Mahardika Wiranegara mengantar Nadira Ayu Pramesti ke Hotel Mahkota Aruna Jakarta dengan sedan hitam, tetapi ia tetap menunggu di koridor. "Kamu tidak boleh masuk sebelum aku memintamu," kata Nadira Ayu Pramesti. "Aku mengerti. Dan tidak seorang pun boleh mengancam mereka." "Aku mengerti." Nadira Ayu Pramesti sudah memahami bahwa kemampuan Rendra Mahardika Wiranegara menahan diri bukan berarti ia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan kekerasan. Kekuatan itu tetap ada, hanya saja kini tersimpan di balik pintu yang terkunci. Malam ini, Nadira Ayu Pramesti membutuhkan kunci pintu itu tetap berada di tangannya sendiri. Begitu ia masuk, Ratih Kusumawardani berdiri dan membuka kedua tangan seolah hendak memeluknya. Nadira Ayu Pramesti tidak membalas. Ia langsung memilih kursi yang menghadap pintu. Di atas meja terdapat formulir perwalian sementara, perjanjian adopsi pribadi, cek bank senilai 230 juta rupiah, dan tiket sekali jalan menuju Surabaya. Tanggal keberangkatan pada tiket itu hanya 3 hari lagi. Nadira Ayu Pramesti memandang ibunya. "Ibu sudah merencanakan keberangkatanku bahkan sebelum aku datang ke sini." Ratih Kusumawardani duduk perlahan. "Kami menyiapkan sebuah kesempatan." "Kesempatan untuk siapa?" "Untuk kita semua." Hendra Pramestia menatap meja. Wajah Kirana Ayu Pramesti terlihat kosong dan kelelahan. Arga Mahendra Wibowo duduk di sebelah istrinya, tetapi kursi mereka tidak saling berdekatan. Ratih Kusumawardani merapikan serbetnya. "Kamu sudah berada di bawah tekanan yang sangat besar. Pekerjaan di rumah sakit, mengurus sahabat nifas, membesarkan Arsyan Mahardika Wiranegara sendirian. Tidak seorang pun menyalahkanmu karena merasa lelah. Aku sudah tidak membesarkannya sendirian. Pria itu tidak memiliki kehidupan yang stabil. Ibu bahkan belum pernah bertemu dengannya. Ibu sudah tahu cukup banyak." Nadira Ayu Pramesti mendorong tiket menuju Surabaya itu kembali ke tengah meja. "Lalu 230 juta rupiah ini untuk apa?" "Untuk memulai kehidupan baru. Sebagai imbalan karena aku menyerahkan putraku. Sebagai imbalan karena kamu bersedia memberikan Arsyan Mahardika Wiranegara kehidupan yang pantas dia dapatkan." Akhirnya Kirana Ayu Pramesti mengangkat wajah. "Kami tidak akan melarangmu bertemu dengannya selamanya." Nadira Ayu Pramesti menatap kakaknya. "Betapa murah hatinya kalian." Kirana Ayu Pramesti tersentak mendengar sindiran itu. Ratih Kusumawardani mendorong dokumen-dokumen tersebut semakin dekat kepada putrinya. "Kakakmu punya rumah, suami, waktu, dan kemampuan finansial. Kamu bekerja dalam shift 12 jam dan meninggalkan Arsyan Mahardika Wiranegara bersama orang lain. Maya Puspitasari bukan orang asing. Dia bukan keluarga. Dia menemaniku selama 17 jam ketika aku melahirkan. Ibu justru mengusirku dari rumah ketika aku sedang hamil." Hendra Pramestia akhirnya berbicara dengan suara pelan. "Kami hanya ingin semuanya bisa bergerak maju." "Tidak, Ayah. Kalian bukan sedang berusaha membuat keadaan bergerak maju. Kalian sedang berusaha memindahkanku keluar dari kehidupan putraku." Nadira Ayu Pramesti meletakkan ponselnya di samping dokumen-dokumen itu. Tanda merah di layar menunjukkan bahwa perekaman sedang berlangsung. Seluruh percakapan ini sedang direkam. Salinannya dikirim langsung kepada pengacaraku.
Ekspresi Ratih Kusumawardhani mengeras. Jadi kamu datang ke sini karena sudah mengharapkan pertengkaran. Nadira Ayu Pramesti menatap ibunya tanpa bergeming. Aku datang karena aku sudah mempersiapkan diri menghadapinya. Kemudian ia membuka sebuah map. Nadira Ayu Pramesti meletakkan tangkapan layar yang diberikan Larasati Kusumadewi di atas meja, disusul foto kamar bayi, salinan akta kelahiran Arsyan Mahardika Wiranegara, lalu formulir konsultasi adopsi yang menggambarkan dirinya sebagai ibu yang tidak stabil, tidak aman secara finansial, dan mengalami gangguan emosional. Arga Mahendra Wibowo langsung menoleh kepada Kirana Ayu Pramesti. Kamu bilang pertemuan dengan konsultan itu sudah dibatalkan. Kirana Ayu Pramesti menjawab lirih, aku kira ibu sudah membatalkannya. Ratih Kusumawardhani mengangkat dagu. Ibu hanya mengumpulkan informasi. Itu bukan tindak kejahatan. Nadira Ayu Pramesti menunjuk salah satu dokumen. Ibu menulis bahwa aku meninggalkan Arsyan Mahardika Wiranegara semalaman sebanyak 3 kali. Itu tidak pernah terjadi. Kamu bekerja malam. Aku menjalani shift rumah sakit yang sudah dijadwalkan. Selama aku bekerja, Arsyan Mahardika Wiranegara bersama Maya Puspitasari atau berada di tempat penitipan anak resmi. Kamu tinggal di apartemen 1 kamar. Ribuan ibu yang baik juga tinggal di tempat seperti itu. Kamu bahkan tidak punya suami. Nadira Ayu Pramesti menatap ibunya tanpa berkedip. Dan karena aku tidak punya suami, menurut ibu putraku bisa begitu saja dialihkan kepada orang lain? Tidak ada yang menjawab. Nadira Ayu Pramesti menunjuk foto-foto di atas meja. Siapa yang memotret gedung apartemenku? Hendra Pramestia melirik ke arah Ratih Kusumawardhani. Siapa yang memotret Arsyan Mahardika Wiranegara ketika masuk ke tempat penitipan anak? Kirana Ayu Pramesti memejamkan mata. Siapa yang mendapatkan salinan akta kelahirannya? Kali ini Ratih Kusumawardhani menjawab, Ibu. Siapa yang mengatakan kepada konsultan bahwa kondisi emosiku setelah melahirkan tidak stabil? Tidak seorang pun bersuara. Nadira Ayu Pramesti melanjutkan, aku tidak pernah didiagnosis mengalami kondisi apapun yang mengganggu kemampuanku dalam mengasuh anak. Rumah Sakit Bunda Nusantara sudah memberikan surat keterangan tertulis yang membuktikannya. Jemari Ratih Kusumawardhani mencengkeram cangkir tehnya semakin kuat. Kamu mengubah kekhawatiran keluarga menjadi persoalan hukum. Ibu yang mengubah kehidupanku menjadi berkas permohonan untuk mengambil anakku. Nadira Ayu Pramesti meletakkan dokumen terakhir di atas meja. Konsultan adopsi sudah melaporkan keterangan palsu yang ibu berikan. Pengacaraku juga sudah mengambil langkah hukum agar tidak seorang pun dari keluarga ini dapat mengakses data sekolah, tempat penitipan anak, catatan medis, maupun dokumen kelahiran Arsyan Mahardika Wiranegara tanpa persetujuanku. Kirana Ayu Pramesti mulai menangis. Nadira Ayu Pramesti, tolong. Aku tidak pernah ingin semuanya menjadi seperti ini. Kakak menyiapkan sebuah kamar dengan nama putraku terpajang di atas ranjang bayinya. Saat itu aku sedang tenggelam dalam kesedihan. Kakak menyimpan salinan akta kelahirannya. Aku tidak berpikir jernih. Kakak juga mengatakan kepada Arga Mahendra Wibowo bahwa aku masih bisa punya anak lagi. Kirana Ayu Pramesti menutup mulut dengan tangannya. Arga Mahendra Wibowo langsung berdiri. Kamu benar-benar mengatakan itu? Aku hanya mengatakannya sekali. Sekali saja sudah cukup. Ratih Kusumawardhani menghantam telapak tangannya ke meja. Berhenti memperlakukan Kak Kirana Ayu Pramesti seperti penjahat hanya karena dia ingin menjadi seorang ibu. Tidak, jawab Nadira Ayu Pramesti. Kak Kirana Ayu Pramesti harus bertanggung jawab karena dia memutuskan bahwa keinginannya untuk menjadi seorang ibu lebih penting daripada menghormati perempuan yang sudah menjadi seorang ibu. Ruangan itu seketika sunyi. Suara Ratih Kusumawardhani berubah semakin dingin. Kamu benar-benar percaya seorang ibu tunggal yang tinggal di apartemen sewaan mampu melawan keluarga ini?
Pintu ruang cendana terbuka. Suaranya pelan, tetapi reaksi orang-orang di dalam ruangan sama sekali tidak demikian. Dua pengusaha Indonesia yang berada di meja lain segera berdiri ketika mengenali pria yang masuk. Salah seorang dari mereka menundukkan kepala dengan hormat. Pak Rendra Mahardika Wiranegara. Manajer keamanan Hotel Mahkota Aruna Jakarta, Yuda Pratama, melihat ukiran harimau putih pada cincin batu hitam yang dikenakan pria itu dan seketika memperbaiki sikap berdirinya. Rendra Mahardika Wiranegara masuk seorang diri, tanpa pengawal yang terlihat dan tanpa meninggikan suara. Orang pertama yang ia pandang adalah Nadira Ayu Pramesti. Perempuan itu memberikan satu anggukan kecil. Hanya setelah mendapatkan izin tersebut, Rendra Mahardika Wiranegara melangkah mendekati meja. Ratih Kusumawardani menatapnya tanpa berkedip. Rendra Mahardika Wiranegara berhenti di samping Nadira Ayu Pramesti. Dia tidak membutuhkan saya untuk mengalahkan siapapun, katanya. Dia sudah melindungi dirinya sendiri. Saya berada di sini hanya untuk memastikan tidak seorang pun dari kalian memalsukan dokumen lain. Akhirnya Hendra Pramestia menemukan suaranya. Anda siapa? Rendra Mahardika Wiranegara meletakkan sebuah laporan laboratorium tersegel di hadapannya. Rendra Mahardika Wiranegara. Ayah biologis Arsyan Mahardika Wiranegara. Ratih Kusumawardani langsung menoleh kepada putrinya. Kamu bilang dia menghilang. Dia diserang, jawab Nadira Ayu Pramesti. Setelah itu, seseorang sengaja mencegat dan memanipulasi komunikasi di antara kami. Rendra Mahardika Wiranegara membuka map kedua. Di dalamnya terdapat dokumen resmi penyidikan, surat tulisan tangan asli, catatan akses server yang menunjukkan bahwa Dimas Arya Santoso telah membuka komunikasi pribadinya tanpa izin, serta jejak transaksi perbankan yang mengarah kepada Surya Danendra Kusuma. Surat yang diterima Nadira Ayu Pramesti dibuat untuk menipunya, kata Rendra Mahardika Wiranegara. Rekaman yang diberikan kepada saya juga telah diedit. Uang yang diklaim telah diterima Nadira Ayu Pramesti tidak pernah masuk ke rekening manapun yang berada di bawah kendalinya. Kirana Ayu Pramesti menatap dokumen-dokumen tersebut dengan wajah pucat. Jadi dia sebenarnya tidak meninggalkanmu? Nadira Ayu Pramesti menjawab dengan tenang, dia tidak memilih untuk meninggalkanku. Tetapi itu juga tidak menghapus semua yang harus kuhadapi selama dia tidak ada. Raut hormat melintas di wajah Rendra Mahardika Wiranegara sebelum ia kembali menatap orang-orang di meja itu. Hendra Pramestia membaca judul pada halaman berikutnya, sementara wajah Arga Mahendra Wibowo seketika memucat. Fasilitas kredit modal kerja perusahaan mebel miliknya ternyata dikelola melalui Nusantara Commercial Finance, lembaga pembiayaan yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan Rendra Mahardika Wiranegara. Pria itu menyadari perubahan ekspresi Arga Mahendra Wibowo. Saya tahu usaha Anda bergantung pada fasilitas kredit yang terhubung dengan perusahaan saya. Saya tidak akan membatalkannya karena persoalan ini. Menggunakan kekuatan finansial untuk memaksa seseorang tetaplah sebuah bentuk pemaksaan, sekalipun dilakukan dengan alasan melindungi keluarga. Pernyataan itu justru membuat Ratih Kusumawardani lebih takut daripada ancaman terbuka. Kekuasaan telah memasuki ruangan, tetapi menolak digunakan dengan cara yang selama ini ia pahami. Tatapannya jatuh pada cincin batu hitam dengan ukiran harimau putih di tangan Rendra Mahardika Wiranegara. Jadi Anda memang Rendra Mahardika Wiranegara yang itu, bisiknya. Saya memimpin Wiranegara Group. Hendra Pramestia refleks mendorong kursinya sedikit ke belakang. Rendra Mahardika Wiranegara melanjutkan, kalian tidak perlu takut kepada Wiranegara Group karena uang yang diambil dari Nadira Ayu Pramesti. Yang harus kalian hadapi adalah proses hukum atas keterangan palsu dan dokumen yang berkaitan dengan putra saya. Arga Mahendra Wibowo menoleh kepada istrinya. Ceritakan semuanya. Kirana Ayu Pramesti menggeleng. Ceritakan semuanya, Kirana Ayu Pramesti. Bahunya akhirnya terkulai. Aku sudah tahu tentang uang itu 4 hari sebelum transfer embrio.
Aku tahu ibu mengumpulkan foto-foto Nadira Ayu Pramesti dan Arsyan Mahardika Wiranegara. Aku tahu tentang konsultasi adopsi. Aku juga yang menyimpan salinan akta kelahirannya. Ratih Kusumawardhani mengulurkan tangan ke arah putrinya, tetapi Kirana Ayu Pramesti menjauh. Aku terus mengatakan kepada diriku sendiri bahwa Nadira Ayu Pramesti pasti akan setuju setelah melihat kamar bayi yang sudah kami siapkan. Aku meyakinkan diriku bahwa Arsyan Mahardika Wiranegara tetap akan mengenal ibu kandungnya. Aku mengulang alasan-alasan itu berkali-kali sampai aku tidak lagi mendengar betapa salahnya semua itu. Nadira Ayu Pramesti meletakkan laporan rekening bank di samping dokumen adopsi. Dua kumpulan kertas kini terhampar berdampingan. Yang pertama menunjukkan apa yang telah diambil keluarganya darinya, sedangkan yang kedua menunjukkan apa yang masih ingin mereka ambil. Ibu mengambil uangku karena ibu percaya aku bisa bekerja dan mengumpulkannya lagi, kata Nadira Ayu Pramesti. Kemudian kalian memutuskan putraku bisa diberikan kepada Kak Kirana Ayu Pramesti hanya karena kalian berpikir suatu hari nanti aku masih bisa melahirkan anak lain. Tatapannya berpindah dari Ratih Kusumawardhani kepada Hendra Pramestia, lalu berhenti pada Kirana Ayu Pramesti. Manusia bukan rekening yang bisa terus kalian tarik isinya sampai tidak tersisa apa-apa. Wajah Kirana Ayu Pramesti runtuh oleh tangis. Aku minta maaf. Nadira Ayu Pramesti tidak bergerak mendekatinya. Aku percaya kakak benar-benar sedang menderita. Tetapi penderitaan kakak tidak pernah mengubah putraku menjadi obat untuk menyembuhkan luka kakak. Ratih Kusumawardhani berdiri. Pria ini sudah memengaruhimu dengan uang dan rasa takut. Rendra Mahardika Wiranegara tetap tenang. Sebelum saya menemukannya kembali, Nadira Ayu Pramesti sudah bertahan hidup, melahirkan putranya, dan membangun sahabat nifas dengan kemampuannya sendiri. Jangan mengubah kekuatan perempuan itu menjadi seolah-olah pencapaian saya. Tidak seorang pun menjawab. Hujan terus mengalir di permukaan jendela tinggi di belakang mereka. Nadira Ayu Pramesti mengumpulkan salinan akta kelahiran, formulir perwalian, dan perjanjian adopsi. Ia meninggalkan cek senilai 230 juta rupiah tetap tergeletak di meja. Ketika berjalan menuju pintu, Rendra Mahardika Wiranegara berjalan di sisinya tanpa mencoba menyentuhnya. Ia menunggu sampai Nadira Ayu Pramesti sendiri yang mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya. Menjelang tengah malam, seluruh anggota keluarga Nadira Ayu Pramesti telah dibatasi secara hukum agar tidak dapat mengakses dokumen, catatan kesehatan, maupun informasi pribadi Arsyan Mahardika Wiranegara tanpa persetujuan ibunya. Namun konsekuensi terbesar bagi keluarga itu bukan datang dari kekuasaan Rendra Mahardika Wiranegara ataupun Wiranegara Group. Konsekuensi tersebut datang dari dokumen-dokumen yang telah mereka isi, pernyataan yang mereka buat, dan tanda tangan yang mereka bubuhkan sendiri. Surat tuntutan hukum pertama diterima Ratih Kusumawardhani pada Senin berikutnya tepat pukul 8.06. Surat itu bukan berasal dari Rendra Mahardika Wiranegara, melainkan dari pengacara Nadira Ayu Pramesti. Keluarganya dituntut mengembalikan 950 juta rupiah yang diambil dari tabungan rumah, sekitar 75 juta rupiah uang muka yang hangus akibat gagalnya transaksi properti, ditambah biaya pemeriksaan properti dan biaya hukum, sehingga nilai penyelesaian keseluruhan mencapai sekitar 1.110 juta rupiah. Ratih Kusumawardhani menelepon putrinya 7 kali. Nadira Ayu Pramesti tidak menjawab satupun. Hendra Pramestia menelepon 2 kali. Kirana Ayu Pramesti hanya mengirim satu pesan. Aku akan bekerja sama. Katakan apa yang harus kulakukan. Konsultan adopsi, Melati Andriani. Kemudian menyerahkan pernyataan tertulis yang membenarkan bahwa Ratih Kusumawardhani pernah menggambarkan Nadira Ayu Pramesti sebagai perempuan yang tidak stabil, sering meninggalkan anaknya, dan tidak mampu membesarkan Arsyan Mahardika Wiranegara secara finansial. Rumah Sakit Bunda Nusantara menyerahkan catatan yang membuktikan bahwa seluruh shift malam Nadira Ayu Pramesti merupakan jadwal kerja resmi dan bahwa selama ibunya bekerja, Arsyan Mahardika Wiranegara selalu berada bersama Maya Puspitasari atau di tempat penitipan anak resmi. Foto-foto yang dikumpulkan secara diam-diam,
salinan akta kelahiran, serta kamar bayi dengan nama Arsyan akhirnya menjadi bukti bahwa keluarga tersebut sudah mempersiapkan rencana untuk mengambil anak itu bahkan sebelum meminta persetujuan Nadira Ayu Pramesti. Dalam waktu 48 jam, Kirana Ayu Pramesti dan Ratih Kusumawardhani menarik seluruh dokumen permohonan perwalian yang telah mereka persiapkan. Sementara itu, Arga Mahendra Wibowo meninggalkan rumah dan pindah sementara ke sebuah hotel. Arga Mahendra Wibowo pergi karena ia tidak sanggup menerima kenyataan bahwa istrinya bersedia mengambil anak perempuan lain demi menyelamatkan pernikahan mereka yang sudah retak. "Aku ikut berduka bersamamu," katanya kepada Kirana Ayu Pramesti. Tetapi entah sejak kapan, kesedihan itu berubah menjadi alasan untuk merasa berhak melakukan apa saja. Kirana Ayu Pramesti kemudian menjual mobilnya dan 3 perhiasan miliknya. Uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar sebagian kewajiban pengembalian kepada Nadira Ayu Pramesti. Ia juga mulai menjalani terapi melalui program pendampingan bagi perempuan yang menghadapi infertilitas dan kehilangan kehamilan. 3 minggu kemudian, ia mengirimkan sepucuk surat tulisan tangan kepada Nadira Ayu Pramesti. Surat itu baru dibuka setelah Arsyan Mahardika Wiranegara tertidur. "Selama ini aku terus mengatakan kepada diriku sendiri bahwa akulah orang yang paling terluka. Karena itu, sangat mudah bagiku untuk mengabaikan siapa yang sebenarnya sedang kulukai. Aku mengubah penderitaanku menjadi tagihan dan berharap kamu yang membayarnya. Aku tidak pantas mendapatkan maafmu dengan segera. Aku hanya ingin berhenti berbohong tentang apa yang telah kulakukan." Nadira Ayu Pramesti membaca surat tersebut 2 kali. Lalu menyimpannya di dalam buku catatan biru tua miliknya. Malam itu ia tidak membalas. Hendra Pramestia akhirnya mengakui bahwa dirinya mengetahui pengambilan uang tersebut dan memilih diam daripada menghadapi Ratih Kusumawardhani. Majelis gereja kemudian mengetahui bahwa Ratih Kusumawardhani selama ini telah berbohong dengan mengatakan bahwa Nadira Ayu Pramesti secara sukarela membiayai program fertilitas kakaknya. Kebohongan itu sudah tersebar kepada terlalu banyak orang untuk dapat ditutupi kembali. Hendra Pramestia akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Bidang Keuangan Gereja. Ratih Kusumawardhani menuduh Nadira Ayu Pramesti telah menghancurkan keluarga mereka. Nadira Ayu Pramesti hanya menjawab sekali, "Aku tidak menghancurkan sesuatu yang hanya bisa bertahan selama aku terus diam." Kesepakatan hukum mewajibkan pembayaran kembali dilakukan dalam 30 cicilan bulanan. Ratih Kusumawardhani juga mengembalikan dokumen kelahiran Arsyan Mahardika Wiranegara, gelang perak milik Nadira Ayu Pramesti, serta kunci cadangan yang diambilnya pada malam ketika putrinya diusir. Nadira Ayu Pramesti menyimpan gelang tersebut. Kunci lama itu ia masukkan ke dalam sebuah amplop bertuliskan, "Rumah Lama." Ia mulai memahami bahwa memaafkan tidak berarti harus berpura-pura bahwa sebuah kunci lama masih mampu membuka pintu yang sama. Rendra Mahardika Wiranegara juga harus menghadapi konsekuensi dari kehidupannya sendiri. Bukti yang ia serahkan kepada aparat penegak hukum membawa penyidik kepada Dimas Arya Santoso, 3 perusahaan cangkang, serta rekening-rekening pribadi milik Surya dan Endra Kusuma. Dimas Arya Santoso kehilangan haknya untuk menjalankan profesi hukum bahkan sebelum perkara pidananya memasuki persidangan. Surya dan Endra Kusuma kemudian didakwa atas persekongkolan, penipuan keuangan, menghalangi proses hukum, serta keterlibatannya dalam memerintahkan serangan terhadap Rendra Mahardika Wiranegara di Jalan Jenderal Sudirman. Rendra Mahardika Wiranegara menyerahkan aset senilai sekitar 190 miliar rupiah yang berkaitan dengan kegiatan ilegal Lama Wiranegara Group. Ia menutup 2 tempat perjudian tanpa izin, menghentikan pungutan keamanan ilegal yang selama ini dikumpulkan melalui perusahaan distribusi barang, serta memindahkan puluhan pekerja ke pekerjaan resmi di bidang keamanan dan logistik. Sebagian orang di lingkarannya menyebutnya lemah. Seorang koordinator keamanan bahkan menyarankan agar Ratih Kusumawardhani dan Kirana Ayu Pramesti diberi tekanan supaya tidak pernah lagi mendekati Nadira Ayu Pramesti. Sebelum pria itu selesai berbicara, Rendra Mahardika Wiranegara langsung mencopotnya dari semua tugas yang berkaitan dengan keamanan Nadira Ayu Pramesti. "Dia sendiri yang menentukan batasannya," kata Rendra Mahardika Wiranegara. "Bukan kamu."
Bukan saya. Ia menerima pengawasan aparat serta pembatasan tertentu terhadap keuangannya. Bagi seorang pria yang bertahun-tahun bertahan hidup dengan memastikan dirinya mengendalikan setiap jalan keluar, menyerahkan sebagian kendali terasa menyakitkan. Nadira Ayu Pramesti memperhatikan semua perubahan yang dilakukannya tanpa memuji Rendra Mahardika Wiranegara hanya karena akhirnya memenuhi tanggung jawab yang seharusnya sudah ia jalankan sejak lama. Pria itu pun tidak pernah meminta pujian darinya. Ia menghadiri pemeriksaan kesehatan Arsyan Mahardika Wiranegara, belajar membedakan setiap jenis tangis putranya, dan selalu membawa boneka dinosaurus hijau yang dibutuhkan anak itu agar bisa tidur dengan tenang. Ketika Arsyan Mahardika Wiranegara mengalami demam pada pukul 2.18 suatu pagi, Rendra Mahardika Wiranegara tiba di apartemen Nadira Ayu Pramesti hanya dalam waktu 19 menit. Ia tidak datang bersama rombongan pengawal atau dokter pribadi. Ia datang mengenakan celana olahraga, membawa parasetamol untuk bayi, dan menenteng sebungkus popok dengan ukuran yang salah. Nadira Ayu Pramesti melihat kemasan itu. Ini 2 ukuran terlalu besar. Rendra Mahardika Wiranegara mengernyit. Aku membeli nomor yang paling besar. Ukuran popok bayi tidak bekerja seperti itu. Ia menatap kemasan tersebut seolah benda itu baru saja mengkhianatinya. Nadira Ayu Pramesti akhirnya tertawa meskipun berusaha menahannya. Kepercayaan di antara mereka tidak kembali melalui satu peristiwa besar dan dramatis. Kepercayaan itu tumbuh kembali melalui kejadian-kejadian kecil yang tidak membutuhkan penonton. 6 bulan setelah makan malam di ruang cendana, sahabat Nifas akhirnya pindah dari ruangan kecil di belakang tempat usaha Maya Puspitasari. Pusat baru sahabat Nifas menempati sebuah ruko sederhana di Menteng, dengan 3 ruang konsultasi, 1 ruang kecil untuk bayi, serta dapur tempat para orang tua yang kelelahan dapat makan tanpa harus menjelaskan mengapa mereka bahkan lupa mengurus kebutuhan diri sendiri. Pendanaannya berasal dari penghasilan Nadira Ayu Pramesti, hibah dari pemerintah daerah DKI Jakarta, dana hasil penyelesaian hukum, serta sebuah dana komunitas independen. Rendra Mahardika Wiranegara tidak membelikan gedung itu untuknya. Setelah diminta Nadira Ayu Pramesti, ia hanya membayar jasa pengacara untuk memeriksa perjanjian sewanya. Sistem keamanan pun baru dipasang setelah Nadira Ayu Pramesti menyetujui sendiri lokasi setiap kamera. Papan di atas pintu masuk bertuliskan, sahabat Nifas, perawatan pasca persalinan dan dukungan keluarga. Tidak seorang pun harus pulih sendirian. Pada hari pembukaan, Nadira Ayu Pramesti menyimpan buku catatan biru tua miliknya di dalam laci terkunci di bawah meja resepsionis. Halaman terakhir buku itu tidak lagi berisi daftar tentang apa yang telah diambil keluarganya. Kini halaman tersebut mencatat 6 perempuan yang menerima kunjungan pendampingan pada bulan itu, 3 layanan darurat gratis, 3 mitra penitipan anak untuk keadaan mendesak, serta 1 beasiswa bagi seorang ibu muda yang hendak menempuh pendidikan keperawatan. Nadira Ayu Pramesti tidak pernah melupakan harga yang harus dibayarnya untuk bertahan hidup. Ia hanya memutuskan bahwa catatannya tidak akan lagi selalu berakhir dengan kehilangan. Mulai saat itu, setiap catatan baru akan menjadi bukti tentang sesuatu yang berhasil dibangun kembali. Pada pagi pembukaan, Nadira Ayu Pramesti berdiri di bawah papan nama sahabat Nifas dan menangis tanpa berusaha menyembunyikan air matanya. Maya Puspitasari berdiri di sampingnya. Dulu tempatnya hanya 1 meja dan 2 kursi lipat, kata Nadira Ayu Pramesti. Ibu yang memberiku ruangan itu. Maya Puspitasari menggeleng. Tidak. Aku hanya membuka pintunya. Kamulah yang membangun semua yang ada di dalamnya. Larasati Kusuma Dewi kemudian menjadi bibi buyut yang dapat diandalkan oleh Arsyan Mahardika Wiranegara. Ia selalu membawa buku ketika berkunjung, tidak pernah datang tanpa pemberitahuan, dan hanya membicarakan Ratih Kusumawardhani ketika Nadira Ayu Pramesti sendiri yang memintanya. Hendra Pramestia menulis surat sebulan sekali, dan Nadira Ayu Pramesti hanya membalas ketika dirinya sudah siap. Ratih Kusumawardhani menjalani konseling dan menyelesaikan setiap cicilan pengembalian uang tepat waktu. Selama beberapa bulan,
Nadira Ayu Pramesti hanya mengizinkannya berkomunikasi dengan Arsyan Mahardika Wiranegara melalui panggilan video singkat. Setelah itu, barulah ia mengizinkan kunjungan dengan pengawasan di Sahabat Nifas. Pada kunjungan pertama, Ratih Kusumawardhani mulai berkata, "Ibu sebenarnya hanya ingin," namun Nadira Ayu Pramesti langsung menghentikannya. "Hari ini tidak ada pembenaran. Hanya ada tanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan." Ratih Kusumawardhani menundukkan mata. "Baik. Itu belum menjadi rekonsiliasi, tetapi mungkin itulah kalimat paling jujur yang pernah mereka ucapkan satu sama lain selama bertahun-tahun." Perubahan Kirana Ayu Pramesti berjalan lebih lambat. Ia menjadi sukarelawan dalam jaringan pendampingan perempuan yang menghadapi infertilitas dan kehilangan kehamilan. Bukan sebagai konselor, melainkan sebagai perempuan yang menata kursi, membuat kopi, dan belajar mendengarkan tanpa menjadikan penderitaannya sendiri sebagai pusat pembicaraan. Ia dan Arga Mahendra Wibowo tetap hidup terpisah. Setahun setelah makan malam di ruang cendana, Kirana Ayu Pramesti bertemu Nadira Ayu Pramesti di sebuah taman umum. Ia tidak meminta izin untuk menggendong Arsyan Mahardika Wiranegara dan tidak membicarakan kamar bayi yang pernah disiapkannya. "Aku sedang belajar bahwa menginginkan sesuatu dengan sangat kuat tidak membuat sesuatu itu otomatis menjadi milikku," katanya. Nadira Ayu Pramesti mengamati kakaknya cukup lama sebelum menjawab, "Itu sebuah awal. Itu belum berarti pengampunan, tetapi pintunya juga tidak sepenuhnya tertutup." 1 tahun 3 bulan setelah Rendra Mahardika Wiranegara kembali ke kehidupannya, ia dan Nadira Ayu Pramesti membeli sebuah rumah bata sederhana di Bintaro dengan daun jendela berwarna biru. Rumah itu bukan rumah yang pernah hilang dari tangan Nadira Ayu Pramesti. Rumah itu justru lebih baik karena kali ini setiap dokumen kepemilikan mencantumkan namanya dengan jelas. Porsi kepemilikan mereka ditetapkan secara tertulis dan rekening keuangan mereka tetap terpisah. Rendra Mahardika Wiranegara menandatangani semuanya tanpa keberatan. Mereka juga tidak langsung menikah. Setelah Arsyan Mahardika Wiranegara tertidur pada suatu malam, Rendra Mahardika Wiranegara melamar Nadira Ayu Pramesti dengan sederhana, tanpa fotografer, pesta besar, ataupun pertunjukan apapun. Nadira Ayu Pramesti mengatakannya untuk pertunangan mereka, tetapi tidak menetapkan tenggat kapan mereka harus menikah. Pada malam pertama di rumah baru itu, Rendra Mahardika Wiranegara mencoba merakit tempat tidur Arsyan Mahardika Wiranegara. Tepat pukul 23.36, salah satu sisinya miring ke dalam dan sebuah pagar kayu ternyata terpasang terbalik. Arsyan Mahardika Wiranegara duduk di lantai sambil memegang buku petunjuk dalam posisi terbalik. Rendra Mahardika Wiranegara menatap tempat tidur itu dengan frustrasi. "Aku memimpin 5.000 karyawan, tetapi perabot ini berhasil mengalahkanku." Nadira Ayu Pramesti berdiri di ambang pintu, lalu tertawa. Bukan tawa sopan atau tawa yang ditahan-tahan, melainkan tawa lepas sampai ia harus menempelkan satu tangan ke dinding. Rendra Mahardika Wiranegara terlihat tersinggung selama 3 detik sebelum akhirnya menyerahkan obeng kepadanya. Nadira Ayu Pramesti duduk di sampingnya. "Kalau begitu, kali ini kita baca petunjuknya bersama-sama." Rendra Mahardika Wiranegara menyerahkan buku tersebut. Tidak ada iring-iringan kendaraan yang menunggu di luar. Tidak ada pengawal di depan pintu. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang menundukkan kepala karena takut atau hormat kepada kekuasaan. Hanya ada seorang anak kecil yang membolak-balik halaman buku petunjuk, seorang ayah yang sedang belajar bahwa kekuasaan tidak dapat menggantikan kesabaran, dan seorang perempuan yang akhirnya berada di dalam rumah yang tidak dapat dirampas siapapun darinya. Pada akhirnya, Nadira Ayu Pramesti memahami bahwa keluarga bukanlah tempat seseorang terus diminta membuktikan cintanya melalui pengorbanan. Keluarga adalah tempat seseorang tidak perlu kehilangan dirinya sendiri hanya agar tetap diterima. Dan terkadang memaafkan bukan berarti membuka kembali pintu lama. Terkadang memaafkan berarti membangun rumah baru dan memilih dengan hati-hati siapa yang layak menerima kuncinya. Seandainya Nadira Ayu Pramesti adalah adik kalian, apakah kalian akan memaafkan Kirana Ayu Pramesti setelah semua yang dilakukannya?
Dan apakah Ratih Kusumawardhani suatu hari layak dipercaya untuk berada sendirian bersama Arsyan Mahardika Wiranegara? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar, bersama nama kota dan pukul berapa kalian menonton kisah ini. Bila kisah ini mengingatkan kalian bahwa orang yang terlihat kuat juga berhak mendapatkan perlindungan, berikan tanda suka, ikuti kanal ini, dan bagikan kepada seseorang yang terlalu sering diminta berkorban atas nama keluarga. Ingatlah satu hal, rasa sakit layak mendapatkan empati, tetapi rasa sakit tidak pernah memberikan hak kepada siapapun untuk memiliki atau mengendalikan kehidupan orang lain. Kisah ini merupakan karya fiksi yang dibuat untuk hiburan sekaligus mengeksplorasi tema keluarga, martabat, tanggung jawab, cinta, dan pemulihan.